Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan in ahsantum li anfusikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin khairun nasi anfa'uhum linnas. Wa fi riwayatil ukhra wa man kana fi hajatin akhihi kana Allahu fi hajatih. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh peserta, kemudian juga yang hadir di channel saya ya, dalam program pengabdian kepada masyarakat. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana menulis artikel ilmiah jurnal ya untuk pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah. Ya, masih bersama saya Abdurrahman Misno. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita membahas tentang bagaimana energi ya dari Al-Qur'an ya terkait dengan kita itu harus berbuat baik ya kepada orang lain, membantu orang lain, kemudian juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari karakter khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikian juga ya, siapa saja yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu keperluannya. Wa man kana fi hajatin akhihi kana Allahu fi hajatih ya. Dari ayat Al-Qur'an dan hadis ini menjadi energi luar biasa bagi kita untuk senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain ya, salah satunya adalah melalui program pengabdian kepada masyarakat. Nah, apabila ya PKM ini sudah dilakukan, sudah selesai, maka ahsan ya lebih utama ketika itu kemudian bisa dibaca oleh orang lain, sehingga ya pengabdian kepada masyarakat mesti ya harus itu dilaporkan ya, dipublikasikan ya, baik dalam bentuk ya laporan PKM itu sendiri ya untuk lembaga atau donatur, ataupun juga dalam bentuk artikel jurnal ilmiah yang nantinya akan dibaca oleh orang lain ya. Ketika PKM kita sudah dilaksanakan, identifikasi masalahnya sudah betul, metodologi yang digunakan juga sudah tepat, maka berikutnya ya memberikan solusi kepada masyarakat dan memublikasikan dari pengabdian kepada masyarakat tersebut. Nah, bagaimana how to publish our journal article dalam community empowerment ya? Jawabannya kita akan bahas sama-sama di pembahasan tentang bagaimana menulis artikel ilmiah PKM. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya ya, ketika bicara tentang artikel ilmiah, tentu yang terbayang dalam diri kita itu adalah artikel ilmiah hasil penelitian ya. Sejatinya berbeda, tetapi tentu saja ada beberapa kesamaan ya, sama-sama diterbitkan, sama-sama artikel ilmiah ya, sama-sama memberikan satu pandangan, satu inovasi, satu teori yang bisa bermanfaat untuk pembaca dan juga masyarakat. Baik. Nah, untuk menulis artikel ilmiah ya dalam pengabdian kepada masyarakat, tentu saja kita harus paham ya tentang strukturnya dulu. Sebagaimana artikel ilmiah lainnya, maka yang namanya struktur itu tentu saja dimulai dari judulnya ya. Setelah judul kemudian nama penulisnya, baik satu orang ataupun sampai maksimal 5 orang ya.
Kemudian setelah judul ya, kemudian penulis, kemudian lembaga afiliasi dan juga emailnya. Nah, berikutnya adalah ada abstrak ya, artinya ringkasan kemudian ditambah dengan keyword ataupun kata kuncinya. Nah, bagian-bagiannya dari artikel ilmiah itu adalah ada pendahuluan ya, kemudian metodologi, kemudian ada pembahasan dengan tentu saja di sana ada solusinya dan juga kesimpulan ya. Nah, dari pendahuluan, di pendahuluan ini biasanya ada menyebutnya dengan bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah ya, di mana latar belakang masalah itu berisi tentang hal-hal yang menunjukkan bahwa tulisan Anda itu penting untuk dibaca ya, yang melingkupi ada identifikasi masalah, ada mitra masyarakat yang akan kita abdi gitu ya, yang akan kita melakukan pengabdian di sana, sampai kepada fokus kepada program yang akan kita jadikan pengabdian kepada masyarakat ya. Dan jangan lupa ya, ada juga kajian terdahulu atau pengabdian terdahulu, di mana mungkin ya pengabdian yang serupa, program pengabdian serupa itu sudah pernah dilakukan oleh orang lain ya, maka itu juga bisa dijadikan sebagai pengabdian terdahulu. Oke. Nah, kemudian jangan lupa dalam PKM ini selalu ada metodologi ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana metode dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dia bisa menggunakan participatory action research ataupun juga bisa menggunakan asset based community development atau ABCD ya. Nah, pengertian ini saya yakin boleh lihat di video saya yang terkait dengan dua metodologi ini. Bagaimana implementasinya? Nah, nanti tentu saja dituliskan dalam artikel ilmiah untuk pengabdian kepada masyarakat. Ya, berikutnya adalah pembahasan ya. Otomatis di pembahasan ini adalah berbicara tentang pelaksanaan, kemudian juga tabel untuk memastikan adanya kondisi sebelum dan sesudah ya, before and after-nya dari program kita yang berjalan, kemudian substansi yang akan ditulis, ya gambaran kondisi sasaran ya, sebelum PKM tadi biasanya kalau di kuantitatif itu ada pre-testnya ya, setelah itu ada post-testnya ya, kemudian juga proses pelaksanaan PKM ya, ini penulisannya ya. Nah, harus ada perubahan ya, terutama di post-testnya. Nah, setelah itu baru ada kesimpulan dan juga saran-saran ya. Jadi urutan dalam menulis artikel jurnal ilmiah gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi mulai dari judul tadi sudah jelaskan kan. Judulnya ingat seperti di video-video sebelumnya tentang pengabdian kepada masyarakat, maka kita tulis misalnya peningkatan ya kemampuan membaca Al-Qur'an ya, menggunakan metode Masruriyah di siswa atau pada siswa sekolah dasar negeri Sukaharja misalnya gitu ya. Berarti di situ ada judulnya ya. Tadi di video sebelumnya kita bahas tentang kata kunci dalam judul untuk PKM. Ada peningkatan, ada misalnya pengembangan, ada pemberdayaan, implementasi, aplikasi, alih teknologi, dan lain sebagainya. Ada judul, kemudian ada penulis, kemudian ada institusi, dan juga email. Ya, setelah itu baru ada abstraknya, ya, kemudian kata kunci, ya, keywordnya, ada pendahuluan ya, membahas tentang bahwa permasalahan di masyarakat itu teridentifikasi dan fokus kepada bidang program tertentu, kemudian metodologi yang digunakan ya, hasil dan pembahasan, kemudian sampai kepada kesimpulan ya. Kalau umpamanya pengabdian ini diberikan dana, maka ada ucapan terima kasih untuk donatur, dan terakhir ada daftar pustaka. Nah, ini nanti tergantung kepada gaya selingkung dari masing-masing jurnal pengabdian kepada masyarakat. Tapi lebih kurangnya seperti ini, hanya mungkin format atau outline-nya saja yang mungkin sedikit berbeda. Tapi 80-90% itu isinya adalah sama seperti ini. Oke, baik. Yang berikutnya, judul dalam judul dan abstrak ya, artikel PKM. Jadi kalau tadi kita bicara tentang judul, maka judul itu dia bisa saja berbeda dengan proposal. Tadi kan sudah bahas proposalnya, kemudian judul ketika dipublikasikan apakah harus sama? Tidak mesti. Mungkin ada
perubahan ketika kita sudah turun di lapangan. Kemudian jumlah judul biasanya dia tidak boleh lebih dari 12 sampai 20 gitu ya. Jadi antara 12 sampai 20. Ada yang menetapkan 12, ada yang maksimal paling banyak itu adalah 20. Misalnya tadi ya, misalnya peningkatan pemahaman ya pengelolaan sampah masyarakat di Desa Sukaraja untuk meningkatkan misalnya kebersihan lingkungan. Nah, itu kan ya, jadi ada kata kunci itu tidak lebih dari 20 kata. Ya, kemudian abstrak. Nah, ini penting nih yang biasa nulis abstrak ini hampir sama baik itu di artikel jurnal penelitian ataupun jurnal pengabdian ya. Jadi ada yang menggunakan satu paragraf, tapi ada juga menggunakan 3 paragraf ya. Nah, kemudian jumlah katanya ada yang 150, ada 250, ya ada yang sampai 500. Tapi rata-rata 250 ya, 200 sampai 250 kata. Sistematikanya ya, jadi walaupun dia satu paragraf ya, dia ada latar belakang di paragraf pertama, ya lanjut dengan metode yang digunakan, ya kemudian hasil dari pengabdiannya itu dan juga implikasi serta simpulan. Ya, jadi itu isinya. Jadi latar belakang misalnya berbicara tadi tentang peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an ya, percepatan baca Al-Qur'an gitu, bahwa oh ternyata masalahnya itu adalah anak-anak SD di satu desa gitu ya, ternyata di satu sekolah dasar negeri misalnya kemampuannya itu kurang lambat, mungkin ada kelas 3, kelas 4 belum lancar baca Al-Qur'an, maka harus dicari metode yang tepat. Oh, ada metode ini nih, ya misalnya metode Masuriyah misalnya gitu ya, atau mungkin Qiraati atau Umi gitu ya, maka kemudian diterapkan di situ, kemudian untuk apa ya, agar mereka baca cepat, kemudian agar juga di mana di mitranya itu adalah di siswa di SD negeri tersebut gitu ya. Nah kemudian kata kunci jangan lupa yaitu dia maksimal adalah 5 kata dan itu adalah kata benda dan kata sifat. Jadi bukan kata kata kerja ya, jadi bukan kata kerja. Ini judul dan abstrak artikel PKM. Berikutnya di pendahuluan ya. Di pendahuluan itu ada isinya adalah latar belakang masalah ya. Jadi kenapa program ini penting untuk dilakukan gitu ya. Kenapa pengabdian ini harus dilakukan atau layak untuk dilakukan? Ya, jadi alasan kegiatan dilakukan. Kemudian kerangka teoritisnya, analisis situasi sekarang. Oh, ternyata permasalahannya sekarang itu adalah masyarakat kesulitan untuk membuang sampah ya, sehingga sebagian mereka itu mungkin membuang sampah di pinggir jalan tol atau mungkin di pinggir jalan raya atau di sungai gitu misalnya gitu ya. Maka itu adalah analisis situasi sekarang, atau mungkin pendapatan mereka itu kurang, untuk berobat juga susah, kemudian untuk mungkin menyekolahkan anaknya itu juga susah. Itu juga adalah identifikasi masalah. Rumusan masalah berarti kita fokus kepada ya satu bidang tertentu saja gitu ya, satu bidang yang akan kita jadikan project, kemudian kita cari solusinya ya. Kemudian tujuan dari kegiatan PKM itu apa? Meningkatkan ya, kemudian memberdayakan, kemudian juga mungkin mengaplikasikan atau mungkin memudahkan gitu ya, dan seterusnya ya. Ini adalah di bagian pendahuluan. Yang berikutnya adalah dari sisi metode. Jadi pastikan dalam memilih mitra sasaran ya, kemudian alat yang spesifik digunakan, apakah dia menggunakan teknologi atau menggunakan metode atau menggunakan model, itu dipastikan. Kemudian desain alatnya, kinerja dan produktivitasnya. Ya ingat, karena PKM itu bukan penelitian, maka bukan untuk uji coba gitu ya. Jadi mungkin uji coba misalnya penanaman paria misalnya gitu, pare misalnya, atau uji coba penggunaan kompos ya untuk padi ini. Oh, itu bukan pengabdian, itu mau uji coba gitu ya. Nah, uji coba itu namanya gitu. Jadi masuk ke penelitian gitu ya. Jadi kalau pengabdian itu sudah teknologinya, modelnya, kemudian alatnya itu sudah jadi dan sudah bagus gitu ya, sehingga ini kan kepada masyarakat. Kemudian juga ada pengumpulan data dan analisis data. Dalam hal ini sebenarnya ketika pelaksanaan PKM itu dilakukan, kemudian nanti dievaluasi, kemudian juga nanti kesimpulannya hasilnya itu seperti apa gitu ya. Nah ini adalah pengumpulan datanya di bagian metode ya. Berikutnya adalah dari sisi yaitu hasil dan pembahasan. Ini di bab 3 biasanya gitu ya. Kadang juga langsung masuk ke bagian
hasil dan pembahasan tanpa menggunakan bab gitu ya. Nah, di hasil dan pembahasan maka tampilkan hasil deskripsi yang jelas ya, yang didukung oleh ilustrasi, kemudian tabel, gambar, diagram, mungkin ada chartnya gitu ya, sehingga akan memudahkan bagi pembaca untuk melihat, oh ternyata masyarakat di sini tuh awalnya seperti ini gitu ya. Tadi pengawasan kurang bagus, tapi setelah ada program ini, kemudian sampahnya itu lebih rapi, lingkungannya itu lebih bersih dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga mungkin yang melihat, oh tadi awalnya anak-anak itu baca Al-Quran itu lambat, kelas 3, kelas 2 belum baca Al-Quran, tapi setelah buat program ini ternyata, oh cuman 3 bulan misalnya mereka langsung lancar membaca Al-Quran misalnya. Ya, oh dulu mungkin di sini tuh kesehatan masyarakat tuh kurang terjamin. Setelah ada program ini, kemudian masyarakat itu berobat itu mudah dan lain sebagainya, gitu ya. Ya, jadi tampilkan tuh. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan harus mampu mengungkapkan dan menjelaskan hasil yang diperoleh terutama menggunakan acuan referensi ya. Jadi pembahasannya itu ketika melakukan kegiatan, oh kegiatannya itu adalah seperti ini, pelatihan, misalnya mungkin ada seminar, ada workshop, ada langsung melatih skillnya, kemudian juga pemberdayaan dan seterusnya itu diungkapkan dengan referensi tentu saja ya. Tidak perlu menyampaikan proporsi pernyataan mitra, misal dalam bentuk persentase gitu. Jadi ketika mereka mungkin mitra itu merasa apa, misalnya memiliki ide gagasan gitu ya, ya maka kita akomodir gitu ya, kita akomodir. Tapi kemudian yang kita lakukan itu adalah yang memang yang kita laksanakan ya, kemudian kita identifikasi, kemudian kita cari solusi, kemudian kita laksanakan dan hasilnya adalah benar sesuai dengan prosedur. Nah, implikasi dari temuan. Jangan lupa, jadi implikasi ini apa nih? Ya, efek positifnya apa setelah program ini dilaksanakan tentu saja gitu ya. Ini dah hasil dan pembahasan. Kemudian setelah itu adalah penutup ya. Penutup ini otomatis ada kesimpulan. Jangan lupa kalimat itu dibuat ringkasan dan bukan pengulangan. Tadi ucapan terima kasih juga untuk pemberi dana dan juga pihak yang lainnya ya. Nah, terakhir ada daftar pustaka biasa mengikuti pedoman penulisan atau template yang ada di jurnal masing-masing gitu ya. Misalnya di Sirajul Falah ini ada jurnal Khidmatus Sifa gitu ya. Nah, harusnya ini ada jurnal untuk pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Dia harusnya ada gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru ada juga referensi dari masing-masing atau biografi dari peneliti. Jadi agar orang itu yakin bahwa oh memang kemampuannya bagus nih, kemampuannya luar biasa nih untuk apa para penelitinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ya setelah itu kita langsung action, langsung buat bagaimana penelitian itu bisa dilaksanakan kemudian dipublikasikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hatur nuhun.